yang ketujuh adalah dilema. Dilema ini ada 3 ya, ada 3 pernyataannya. Itu. Jadi yang pertama, premis yang pertamanya itu ada atau, di sini ada disjunktifnya ya. P atau Q, terus di sini ada implikasinya juga P maka R, Q maka R, maka hasilnya adalah R. Oke. Kita coba melihat dari kalimat-kalimatnya. Nanti malam Adi mengajak saya nonton atau mengajak saya makan di restoran. Oke, ini adalah P. Ini atau, di restoran adalah Q. Jika Adi mengajak saya nonton, ini adalah P ya. Maka saya akan senang. Ini adalah R. Jika Adi mengajak saya makan di restoran, ini adalah Q. Maka saya senang. Ini R. Nah, kesimpulannya adalah R. Kenapa? Karena kan ini ada pernyataan nih dari awal. Nanti malam pasti berarti kan. Nanti malam pasti. Itu either Adi bakalan ngajaknya nonton atau ngajaknya makan di restoran. Itu si Adi itu saya itu akan senang nih kalau diajak Adi. Either itu nonton atau makan di restoran pasti senang gitu. Jadi kesimpulannya cuma ya ini gitu ya, yang R itu. Jadi sebenarnya ada sangkut pautan nih antara ini sama ini sama ini sama ini ya. Ini sebenarnya kan P-nya ada 2, ini kita coret aja. Ini ada 2, kita coret aja. Maka kesimpulannya adalah ini ya. Gitu. Oke, terus ini hukum yang terakhir tadi, hukum dilema ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Ini salah satu contoh yang lumayan nih ya. Yang pertama ada, ini sebenarnya premisnya itu gabung ya, maksudnya berkaitan satu sama lain. Oke, premis yang pertama. Jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Itu premis yang pertama. Aku membaca koran di ruang tamu atau aku membacanya di dapur. Itu premis kedua. Premis ketiga, jika aku membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku kuletakkan di meja tamu. Aku tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan pagi. Ini premis keempat. Jika aku membaca buku di ranjang, maka kacamataku kuletakkan di meja samping ranjang. Itu premis ke-5. Yang ke-6, jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tentukan di mana letak kacamata tersebut. Oke, kita disuguhi beberapa pernyataan ya. Pernyataannya ada banyak. Dan kita disuruh menyimpulkan satu kesimpulan aja nih, di mana letak kacamatanya gitu ya. Oke, karena di sini sebenarnya ada banyak banget pernyataan. Misalnya, jika kacamataku ada di meja dapur, kita coba ini adalah V ya. Makanya berarti ini implikasi. Terus aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Ini adalah clinical. Oke. Ini sebenarnya saya udah buatkan pengetahuannya. Nah, ya, dari pernyataan-pernyataannya ini itu saya coba inisiasi atau coba urutkan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada di kalimat-kalimat tadi ya. Jadi P itu sebagai kacamataku ada di dapur, Q itu aku melihat kacamataku di sarapan pagi, hingga W ini kacamataku letakkan di meja samping ranjang. Oke. Dari 6 pernyataan ini itu kita coba buat logikanya ya. Jadi jika kacamataku ada di meja dapur itu kan P, berarti ini kan logikanya P implikasi Q kan. Oke. Aku membaca koran di ruang tamu atau di sini ada disjunktif, berarti aku membaca koran di ruang tamu dan aku membacanya di dapur. Oke, aku membaca koran di ruang tamu dan aku membaca koran di dapur. Dia berarti R sama S ya, gini ya. Berarti dia kayak gini nih, R atau S. Ini S, ini R. Jika aku membaca koran di ruang tamu, ini berarti apa? R nih. Maka ini implikasi, pastilah kacamataku diletakkan di meja tamu. Itu apa? Meja tamu itu adalah T.